Bang Is. Siap, siap Bang. Nah, itulah sekarang. Jadi kan gini Bang, Siap. awalnya di administrasi di tim, kan ini di McDermott itu ada dua tim ya. Ada dua tim. Tim pertama tim project. Oke. Tim project ini akses kita. Siap. Kemudian ada nanti tim project ini minggu lalu sudah memenangkan kita di posisi pertama. Tim Oke, siap. projectnya. Siap, siap. Nah, kemudian tim project memberikan waktu kepada tim operasional terdiri daripada orang-orang maintenance. Oke, siap. Jadi result kita not acceptable itu dari beberapa tim, termasuk tim project dan tim maintenance. Jadi kita ditentukan oleh banyak tim tadi, karena nanti kan pertama administrasi, kedua teknis, ketiga nanti komersil. Nah, begitulah dia. Oke. Per hari Rabu kemarin harusnya kan kita sudah dapat undangan untuk klarifikasi. Jadi tadi pagi saya minta supaya kita dikasih waktu untuk mempertahankan desain kita yang Abang kirim melalui Voice itu, Bang. Oh iya, siap, betul. Itu udah saya forward malam Abang kirim, itu langsung saya forward ke McDermott keterangan-keterangan itu, sehingga kita kasih tahu nih bagaimana kita supaya mau menyatakan desainnya Nusa Green tetap berfokus kepada yang namanya energi hijau, saving energi kan, energi saver lah ya. Iya, betul. Untuk itu saya minta tolong dikasih kesempatan kepada kami supaya kami bisa mempresentasikan secara teknis di hari Senin. Jadi saya masih nunggu formal email dari mereka. Diusahakan mereka nanti akan melalui formal email gitu. Itu permintaan saya. Kalaupun kita not acceptable kondisi sekarang, kan satu etika kan lebih baik kita dikasih. Karena bagi mereka begini Bang, orang maintenance-nya. Mereka merasa 20 tahun melakukan maintenance terhadap satu jenis manufaktur stal, kan begitu ya? Iya. Sehingga dilihatnya desain kita, mungkin mereka langsung not acceptable. Padahal dari keterangan Abang secara voice message menyatakan kita lebih konsen kepada energi saver kan gitu. Gitu dia Bang. Pertanyaannya sekarang meeting kita hari ini adalah untuk mempersiapkan teknik yang pertama. Siap. Yang pertama, dari semua calon itu kan meskipun mereka distributor Indonesia, tapi itu kan merek dagangnya merek dagang luar negeri semua. Betul. Jadi di McDermott sendiri tim-timnya itu rame. Mereka terbagi pecah dua sekarang. Oh, pecah dua, siap. Pecah duanya, yang pertama pro kepada penggunaan produk lokal, yang lainnya menggunakan produk dalam negeri. Yang paling lucu adalah orang-orang McDermott lama yang sudah 20 tahun di situ pro kepada brand luar negeri. Sementara orang bule sendiri itu kemarin sudah approve minggu lalu untuk memberi kesempatan produk lokal gitu Bang. Pertanyaannya sederhana adalah apa strategi kita pada saat hari Senin nanti kalau dikasih kesempatan? Ini kan lagi saya minta undangan resmi ini Bang. Siap Bang. Mantap. Yang pertama grider, ya kan? Kenapa nanti? Jadi nanti di grider itu saya dengan Bang Iqbal kan dan Pak Eko nanti akan menjelaskan sisi gridernya. Itu under ODS Era Mandiri. Kemudian skenario kedua, ODS ditunjuk sebagai official partner ataupun distributor untuk Nusa Green. Jadi seolah-olah Nusa Green ini sudah marketplace. Jadi jangan sampai nanti Bang Iskandar keceplos nih masalah ODS. Oh ya, enggak lah, enggak bakal Bang. Kalau itu enggak bakal. Ya, maksudnya biar lebih apa lagi kan. Yang berikutnya adalah teknik menerangkan supaya mereka katam nih. Karena saya bilang kemarin, saya bela
Loh Pak, saya nggak ngeragukan profesional maintenance Bapak yang 20 tahun lebih. Tapi kan masa penemu, founder, dengan maintenance lebih pintar maintenance kan nggak mungkin gitu. Karena kan menurut versi penemunya, ya ini yakni Pak Iskandar, ini compile dengan Jerman, kemudian ini bisa dilakukan dengan 2 motor lebih saving segala macam. Ini kan harus dengar dulu pendapat kami. Siap. Nah, kalau hanya lihat gambar, Iya. gambar ini kan pemahaman A dengan B kan beda-beda gitu. Betul, Gitu loh. betul. Coba Bang Iqbal mungkin secara teknis bisa advice dulu atau gimana? Guide. Oke Bang, kalau dari spek apa yang justifikasi dari klien itu kan memang lebih dominan tuh ke hoist ya, ke hoist, Iya, betul, betul. spek-speknya hoist. Karena kan Spesifikasi kalau girder tuh kan yang lain kan umum lah. deflectionnya 1:750 gitu Iya, kan. iya. Paling kalau bicara girder ya strength calculation-nya nanti definite di running Iya, aman ya, berapa deflection-nya sudah cukup aman kalau dari sisi betul. girder. Dari sisi kita betul. Nah, cuma kan kalau dari sisi hoist energi itu kan paling enggak kan ya mungkin beberapa maker hoist kan berbeda-beda banyak sistemnya, tapi pada prinsipnya sama kan. Betul, Intinya bisa ngangkat 100 ton. betul. Nah, palingnya itu kalau dia yang lain lebih low consumption energy lah istilah Bang Iskandar Betul. kan. Iya, Nah, mungkin mereka main di gearbox atau di mana speed. Nah, kita memang ada betul. berapa kalah di spesifikasi hoistnya Nusa. Siap. Seperti speed ya kan Bang, Iya, betul. load, habis itu motornya dia lebih safe, lebih sedikit gitu. Iya. Nah itu aja sih Bang Is yang harus mau kekeh dengan sistem yang abang yang lama ini atau dari mau abang modifikasi kan gitu. Nah, Supaya betul, bisa betul, betul. comply dengan, cuma kan kalau bisa ketua ada nggak dari mereka itu merilis spesifikasi yang misalnya ada limitasi dari klien itu motor itu sekian kW, ada nggak limitasinya? Kalau ada lebih terbantu kan gitu. Ya, Dia kan hanya itu bilang kan power lebih rendah, dia hanya bilang begitu aja sih. ya. Nah, gimana Bang Is? Kalau Nah, dari saya jadi sih, gini, kalau gider, kita simulasi presentasi saya kepada abang nih ya, buat jadi gambaran nanti saya presentasi ke sana. Jadi kita simulasi Bang. Jadi gini, kenapa saya membuat desain dengan 4 unit motor? Satu, itu dia motor 2 sinkron. 2 sinkron, 2 sinkron pasangan. Kenapa saya lakukan itu? Pertama, dalam ketika dia 45 meter, ketika misalnya dia ngangkat barang nih Bang ya, kalau kita bicara electricity power, kalau seandainya power itu 80 kW, contoh 80 kW, kalau idle no load saja itu udah 40% Bang. 40% ampere. Ya, confirm ya, Istri ya. tunggu ini yang bicara yang mana nih? Yang hoist trolinya atau traveling? Hoistingnya aja, hoisting. Kita bicara hoistingnya Bang. Fokus di Troli hoisting. ya, troli ya. Hoisting. Jadi ketika dia misalnya kan 45 meter tinggi sekali nih. Misalnya hook itu ada di posisi di ketinggian 8 meter. Ya, Bang, hooknya. Pas itu dia akan melewati barir karena dia mau ngangkat yang sebelah di ketinggian 20 meter. Dia kan mesti nolut dulu pasti. Nah, tanpa beban mengangkat. Nah, ketika dia melewati itu dia ada power consumption senilai 40% dari 80 kW. Satu itu. Berarti kan 40% adalah 80 kW. 40% itu namanya no load ampere. Itu pasti terjadi, cenderung. Gitu. Nah, sedangkan kita ya kan ini kan berhubungan dengan tegangan kejut. Nah, kalau kita bisa menggunakan separuh motor berarti cuma 22 kW, ya kan? Kecepatan memang turun. Tapi dia kejutnya tinggi dan posisi 22 kW dari 44 kW 40%-nya kecil. Paham. Nah dari situ. Nah ketika dia nanti ngangkat misalnya kan ini kan aplikasinya itu dari sisi no load itu besar sekali. Nah ketika ada satu problem misalnya dari sisi maintenance kita balik lagi motor
yang 80 kW have a problem. So semua pasti shutdown, Bang. Shutdown. Sedangkan kita ketika sepasang motor ini ada problem, dia cuman kita instruct untuk stop, yang 2 motor ini gerak bisa kerja, Bang. Pertandingan tetap jalan sampai dia punya timing untuk memperbaiki. Dan untuk ngehandling motor 22 kW, ya lah sebentar, cuman seretak. Coba bayangin kalau seandainya memaintain motor 8 sebesar 80 kW, itu kan mesti orang mesti cekatan tentang safety, tentang apa. Motor 22 kW itu beratnya cuma 200 kilo. 300 kilo lah paling banyak. Saya lupa 300 kilo. Nah, terus dari brake sistemnya, motor 80 kW itu brake-nya besar. Sedangkan ini motor kecil, brake-nya kecil. Easy to maintenance. Dari sisi itu. Nah, kenapa saya pakai 4 motor supaya tadi. Terus gearbox juga. Gearbox jadi torsi momennya kecil. Jadi bicara untuk long term, itu maintenance-nya murah. Nah, bisa kita lakukan modifikasi juga sampai di posisi 2 motor. Artinya kita ganti gearbox yang torsi lebih besar dan motor 40 kW, ronde 40 kW. Nah, itu tetap 2 motor. Tapi kalau pakai menggunakan 1 motor, itu nanti mereka kejebak dengan part yang begitu mahal. Saya yakin mereka melakukan kanibal karena bos-bos di atas ketika ngeliat partnya sebuah komponen part mahal banget. Mereka lama maintenance, akhirnya nunggu, akhirnya sistemnya kanibal, yang ada aja dipakai. Atau kren sebelah yang masih dipakai di pojoknya, mungkin gitulah sistemnya. Nah, hal itu yang jadi problem utama, bukan sekadar jualan, tapi setelah unit itu terpasang, gimana biaya cost maintenance jangka panjangnya. Itu saya katakan. Nah, dari Power Go Green tadi, tenaga kejut. Kalau tadi dibahas di situ mereka susah untuk sinkronize-nya, itu mungkin 20 year yang berapa tahun yang lalu. Sekarang inverter udah canggih-canggih. Yaskawa, Sumitomo udah canggih-canggih. Mereka sudah bisa misalnya mengabsorb sinkronize 2 motor, 3 motor, 4 motor, gitu, Bang. Nah, itu deh. Nah, terus ketika paling gampang, ketika dia nge-handling untuk masang install wire rope, saya udah ngebayang. Wire rope itu kan 45 meter, Bang. Coba bayangin 1 motor drum, ketika dia ngerilis wire rope sepanjang 45 meter lifting. Waduh, saya bisa ngebayangin dengan menggunakan 1 motor. Ketika slip, itu twist di wire rope, itu nggak bisa rilis, itu bisa kebuka wire rope. Wire rope itu bisa kebuka. Sedangkan menggunakan 4 motor, kita bisa selection. Bisa apa? Naik satu yang ini, gulung, yang sebelah naik gulung, di sebelah ini naik gulung. Pelan rilis, udah oke, baru kita sinkronin. Cek electrical controlnya, selesai jalan. Jadi kita punya modular synchronize, ada modular independen sendiri-sendiri kerja. Gitu loh, Bang. Jadi atas dasar itu, dari sisi maintenance, komponen jangka panjang spare part, dan kita tuh nggak banyak. Dan lagi OIS 20 ton dan OIS 20 ton itu menggunakan motor yang sama, gearbox yang sama. Jadi 1 gearbox, 1 motor itu bisa mengabsorb buat posisi OIS 20 ton, bisa mengabsorb posisi part 100 ton. Gitu, Pak Mandi. Ya, ada pertanyaan nggak kira? Kita simulasi. Gitu, Pak Mandi, Bang Iqbal. Gitu loh. Ya, kalau dari sisi kita paham sih, Bang. Yang paling kan kalau dari mereka ini yang merek Powell dia kan dia beranggapan 1 motor itu tidak perlu ada synchronize dan easy maintenance versi mereka, ya kan? Iya, betul. Versi pure mereka, engineering mereka. Nanti kan tinggal Bang Iskandar aja bisa meyakinkan mereka, itu aja sistem poinnya. Kalau yang Bang bilang tadi ya masuk akal, artinya itu sangat bisa diakomodir kan. Betul. Nah, cuma kan bagi mereka itu yang single motor itu lebih baik bagi mereka, itu kan cara pandang mereka. Betul. Nah, tinggal Bang Iskandar aja nanti gimana tiktokan sama engineeringnya. Iya. Mungkin itu aja sih Bang Pandi. Kalau dari kami, dari aku sih sudah paham apa yang disampaikan Bang Iskandar. Yang disampaikan itu masuk akal dan itu memang cukup matang penjelasannya gitu. Tinggal kan dari sisi kacamata sana aja nanti gimana tiktokannya, itu aja nanti tinggal didebatkan di situ.
Siap betul. Itu aja Bang Bang Pandi, Ya, ada Bang yang lain Bang? Satu lagi yang lain kalau kulihat sih Bang, Ya, ada mereka udah masuk include Ericsson dan transportation Ericsson. Nah kalau di kita kan itu exclude. Nah itu nanti Bang Pandi lah itu wilayahnya kan. ya. Itu nanti ke level komersial itu bisa diinikan lagi kan. Ini kan tahap kedua ya teknis. Halo? iya Bang, siap Bang. Jadi kalau Putus Bang. Bisa Gimana diulang Bang, Bang? kurang-kurang coba suaranya. Bisa diulang Bang suaranya. Kurang kedengaran Bang, sinyal kayaknya Bang. Iya. ya. Halo Bang. Halo. Ya, siap Bang. Halo. Siap Bang. Kalau boleh coba buat dalam Halo Bang. Halo Bang. Kurang bagus sinyal Bang Pandi itu. Iya. Apa kenal Bang? Sililangon. Oh kenal lah. Itu Putu. Putu kenal lah. Tanyalah Om sama Om Putu itu. Kemana aman sekarang deh. Kemarin baru buat apa dia Grab baru buat ini dia ship unloader yang gede itu buat Ya di pupuk. Gersik, di Gersik. Nah, udah di pabrikasi di PT PAL lama deh. Betul betul. Mari Udah itu dikirim. lanjut ya Bang. siap. Nah, lanjut Bang, gimana Bang? Siap. Halo Bang. Sinyalnya nih Bos. Ketua. Abangku. Pak Putuanya. Udah dikirim itu barang siapa? Gresik. Kayaknya kan di hold sebentar tuh Bang. Di hold kalau nggak salah deh. Gara-gara apa? Nggak tahu deh saya terakhir. Waktu kemarin saya suruh bikin drumnya. Dan bikin drum. Waktu itu saya sakit. Aduh. Waktu itu saya gini. Kamu lama banget. Sakit bos. 4 hari. Gue bilang. Jadi pas itu ya udah Dar. Bantuin saya bikin drumnya. Pak Is, saya Siap. ulang ya. Sorry, Siap. sinyalnya nggak bagus nih. Jadi kalau boleh kita siapkan dulu teknikal analisis kita cara mungkin pakai PowerPoint supaya lebih gampang presentasinya gitu. Boleh siap Bang. Saya prepare Bang. Jadi kan technical clarification kita itu kan jelas nanti dari situ kita baca gambar yang kita udah submit, kita terangkan technical clarification, Pak Is. Siap Bang, saya siapin. Satu lagi Bang, mengenai speed, boleh saya seladi Bang? Kedengeran Bang? Ya, monggo. Mengenai speed kita yang rendah, kita bisa adjust tinggi, nggak ada masalah. Bisa masih ada spare untuk kita tambahin lagi speednya, no problem. Good. Nah, justru itu kemarin kan secara voice note kan Abang udah jelaskan tuh speed kita bisa adjust. Mau dia cepat bisa, mau dia pada saat individual bisa, mau dia serentak synchronize bisa kan gitu. Artinya ini kan betul-betul mulai hype krennya kan gitu daripada kren style sama Powell. Betul Bang. Dan satu lagi gini Bang. Siap. Satu lagi gini Bang, maaf nih agak teknikal. Jadi gini, ini kan
cenderung kan buat fitting, betul nggak? Cenderung buat fitting, tak platform, tak apalah namanya lah. Ya. Handlingnya untuk fitting sesuatu, bukan loading unloading. Ya. Nah, artinya dia meeting itu pasti akan dibutuhkan speed yang sangat rendah sekali. Yang untuk dia memastikan yang jadi masalah itu yang jadi namanya di mechanical elongation wire rope itu, waduh, inverter mabok, nggak bakal bisa jaga. Walaupun dia bisa dengan pakai sistem apa, aduh, ketika tuh filer mabok semua. Makanya itu yang jadi concern. Oh, masalahnya di situ gitu. Karena ini 45 meter, Ya. Bang, masalahnya. Kalau begitu tingginya cuma 10 meter, mah nggak apa-apa. Itu satu, Bang. Kenapa kita harus siapkan dokumen technical clarification dalam bentuk Inggris. Kemudian kita boleh nanti presentasi bahasa Inggris. Siap. Yang penting, Bang, siap. Yang salah penting, yang penting bulenya juga accept. Halo, kurang dengar, Bang. Ulang, Bang, maaf. Ini ya, Bang. Ulang, Bang, maaf, Bang, kurang dengar, Bang. Jadi di situ kita jelaskan di technical clarification. Oh iya, Bang, nanti saya bikin presentasi. Kenapa kita begini, risetnya apa, kan itu? Ya, betul. Supaya ya itu ya saya jelaskan. Ibaratnya dari sisi desain kan bukan pokoknya begini ya, nggak gitulah. Harus ada dasar parameter yang menjadikan kita kenapa memilih itu. Risetnya apa yang paling kuat. Yang jelas yang saya deliver ini riset yang saya katakan bahwa untuk long term maintenance kita lebih ekonomik, jauh sekali. Jauh sekali. Karena itu tadi, ya itu yang mau saya kasih penjelasan kepada bulenya yang misalnya yang memangku biaya, Bang ya. Istilahnya memangku apa namanya istilahnya yang memegang budget lah istilahnya mungkin ya gitu, bulenya kan gitu kan. Bahwa ini loh untuk jangka panjang jangan sampai Anda kejebak situasi gitu. Karena ini keren ini 45 meter loh gitu. Gitu, Bang. Halo, Bang. Ya. Itu aja tinggal nunggu, Bang. Nanti apa biar kita zoom lagi sama kita lihat kita apakan strategi gitu, Bang. Lewat nih barang. Iya. Kita presentasiin, Bang. Kita siapin presentasinya, Bang. Kira-kira kapan sebelum Senin? Sebelum Senin, ini kan hari apa nih? Kamis. Hari Kamis. Saya prepare Sabtu bisa clear lah, Bang. Sabtu apa kita zoom lagi? Iya, jadi Sabtu saya prepare Sabtu. Sabtu ntar kita zoom. Saya di Minggu nggak apa-apa, Bang ya? Boleh, Bang. Ya, boleh, aman. Iya, siap. Jadi yang saya juga jadi thank you nih Pak Haji sama Bang Mandi, istilahnya sudah benar-benar merangsek, mantap. Jadi dapat isu juga bahwa bulenya sendiri memberikan appreciate untuk lokal, karena juga mudah-mudahan Pak, ini saya dalam waktu 2 hari ini saya dapat order baru lagi dari Vale. Itu keren di dalam ketinggian 35 meter ke dalam dam. Jadi saya harap ini Jumat saya dapat PO, bisa kita show bahwa ini yang beli ini Vale Mining. Mantap. Vale Mining apa namanya? Dan kami jual tidak direct, tapi jual ke Spanset. Artinya, dari sisi ini, kita nggak ada masalah, odds atau gimana gitu. Dari situ nggak ada problem. Jadi saya kira kita bisa biasa distribution ship.
berpartner. Nah, dari sisi itu juga bahwa usernya Vale accept. Di situ Bang, emang saya kan kebetulan lawan Demak juga Bang. Lawan Kone, Demak sama Andritz. Akhirnya bilang, oke Iskandar, saya mundur, kamu maju. Karena Andritz juga kan partner kita. Udah Ndar, hajar deh. Kita mundur deh, karena kan Andritz juga nggak terlalu konsen untuk penjualan, ya mungkin istilahnya dia kan satu bundle biasanya kan mainnya gitu loh. Andritz itu kan satu bundle biasanya mainnya gitu. Satu bundle turnkey project. Nah, jadi ini saya sekarang ini lagi posisi nego, Spansetnya udah deal komersial. Makanya saya harap nih hari ini atau besok, dia lagi nego 3 hari ini, saya lagi nego itu. Mudah-mudahan itu bisa jadi consideration mereka. Itu keren itu 35 meter Bang, tingginya. Kapasitasnya itu 35 ton, tapi heavy duty. Karena dia buat nahan pintu air di kedalaman 30 meter di dalam danau di Larona. Gitu Pak Di. Jadi bisa jadi reference ketika kita presentasi, ini existingnya pakai satu motor Bang, existingnya. Kita suggest untuk menggunakan 2 motor. Dan dia saya kasih reason, make sense. Seandainya ada failer di satu motor atau accident whatever namanya, kan kita bicara itu kan tidak di air, ada embun air, ya sudah ada apalah, banyak faktor. Satu motor tetap jalan, dia tetap jalan, tetap pintu air itu tetap dibuka. Selama ini ketika shutdown ya dia memang gerabak-gerubuk. Ya bisa dibilang bukan gerabak-gerubuk, ya benar-benar disiapin satu tim khusus bila terjadi flood, terjadi kebanjiran. Jadi bisa dibilang very crazy lah. Kalau karena ada hujan deras, ini mereka tuh nyiapin satu tim khusus untuk jagain pintu itu Bang. Kebayang nggak? Kalau seandainya terjadi ada failer di winch-nya yang cuma satu motor. Gitu Bang. Nah, saya suggest 2 motor, mereka accept, terus lagi akhirnya mereka mengaccept. Kenapa accept? Jadi satu motor ini satu dari sisi construction, dia terbeban pada satu titik. Ibaratnya gearbox yang segede gaban, ya pressure titiknya besar. Sedangkan menggunakan saya kemarin yang menggunakan yang di Vale itu 2 motor, dia jadi lateral bebannya Bang. Karena 2 motor kan terbagi. Nah di situ dari space design pun jadi mungkret. Yang selama ini desainnya itu panjangnya sampai 5 meter, 6 meter, 5 meter setengah. Sekarang di desain kita cuma 2,4 Bang. Reduce separuh. Terus berat barang itu reduce hampir 56%. Nah, di situ concern-nya diterima sama mereka bilang, oh make sense. Karena udah sering terjadi ketika terjadi flood, mereka siap-siapin orang khusus gitu loh. Harus gimana gitu. Itu sampai bisa dibilang, ya kalau darurat ya ada orang yang masuk ke dalam pintu air, yang bisa bilang maaf ya, kalau saya terjadi apa-apa ya meninggalkan dunia ini Bang. Jadi jangan sampai begitunya. Karena kalau itu terjadi flood, banjir, ya bisa dibilang PLTU-nya masalah. Gitu Bang. Gitu. Jadi dari sisi itu, nah itulah salah satu reason kenapa saya pakai 2 motor, yang sekarang saya pakai 4 motor. Saya kebayang, oh ini begini loh, oh ya udah, gitu loh. Itu istilahnya kalau orang bilang, ya kalau bagi saya itu improvement, tapi yang ke arah memang ke go green, karena source of the material part-nya itu lebih murah, gitu loh, dibanding yang satu gelondongan, gitu Bang. Gitu loh Bang. Mantap Bang, mantap. Mudah-mudahan jebol yang Vale Bang. Amin. Alhamdulillah Bang, saya tadi udah dapat konfirmasi dari sisi Spanset, saya dapat konfirmasi, tinggal ya Spanset masih inilah, biasalah nego-nego lah. Kalau komersial udah kelar, harga udah deal.
tinggal masalah bayaran doang. Saya sih harap sih Siap. hari ini atau Jumat deh. Kalau ibaratnya tinggal waktu aja lah. Waktu doang. Insya Allah nggak ada kendala. Nggak berlalu terus sampai satu minggu atau berapa minggu ke depan. Gitu. Jadi kita bisa kalau bahasanya Bang Pandi, kita bisa show off sama mereka kita. Ini nggak kaleng-kaleng ini. gitu loh. Nggak kaleng-kaleng ini anak Medan. Siap. Ya gitulah kan gitu. Iya. Jadi gini, kenapa saya waktu itu diterima juga? Karena kita diposisikan pada posisi PALE itu global supplier, Bang. Walaupun, nah cuman kita global supplier, hostnya itu di Indonesia. Mereka juga gini, seandainya ada problem, base engineering basicnya itu emang di Indonesia. Mereka nggak confuse. Gitu, Bang. Untuk komunikasi. Nah, kalau base engineering-nya di Jerman, dia coba bayangin, dia mesti konfirmasi ke cabang di sini, terus agent di sini, dia mesti QQ ke Singapura dulu, baru dia bisa ke Jerman. Saya tahu STAL itu untuk Asia Pasifik itu adanya di SG, Bang. Ada di SG, gitu. Ibaratnya, ya mereka sudah famous ya jelas ya. Ibaratnya saya belum lahir dia udah main crane, ya kan itu. Tapi kita akuin mereka memang ya namanya, kenapa saya pahamin kenapa dulu itu dia masih menggunakan stato motor, karena ini berhubungan dengan gini, Bang, zaman itu belum ada namanya synchronize, gitu Bang, synchronize zaman itu ya kan. Dan kedua, ini kan ada istilah gini, ini kayak semacam influence ya, apa ya kalau saya bilang ya, apa itu hoisting itu dianggap sesuatu yang wow gitu loh, Bang. Ibaratnya yang sesuatu yang very complicated lah gitu. Padahal bisa dibilang kalau kita mau jujur, Bang ya, hoist itu cuma sebuah gulungan pipa, dikasih seling, dikasih motor, dihitung bener itu doang, Bang. Kalau kita ibaratnya mau bikin, bukan sesuatu yang very complicated sebenarnya. Torsi momennya dihitung, jadi nggak terlalu yang heboh-heboh banget seperti itu, Bang. Jadi kita menjelaskan kepada mereka kekorean tentang teknologi keren itu nggak seheboh yang dibayangkan. Itu hanya sebuah mekanisme, gitu loh, Bang. Jadi istilahnya kita tidak membungkus bahwa keren itu adalah begini-begini, karena kita nggak terlalu melebaikan itulah, bahwa itu teknologi keren itu nggak terlalu yang bagaimana-gimana. Istilahnya ya cuma sebuah drum dikasih seling, ya kan, dililit, terus dikasih gearbox, kita hitung mekanisme faktor, electrical calculation, selesai. Jadi kita nanti di presentasi itu tidak memproyeksikan bahwa keren itu sesuatu yang heboh, gitu loh, Bang. Kita mau keren ini enggak, ya biasa aja lah, gitulah kata anak Medan. Biasa aja dah itu, gitu. Udah, bentar, boleh meeting. Jadi gitu, Bang. Jadi kita memposisikan ini. Karena juga gini, Bang. Waktu saya presentasi di Semen Padang, saya dikerubutin 23 engineer di Rancang Bangun, Bang. Bang apa tahu nggak? Rancang Bangun Semen Padang. Di situ kan engineer semua itu, 23 engineer. Apalagi di Sumatera Barat kan, Bang. Cerita Manggale kita kan percuma kan, jagoan semua mereka kan gitu kan. Iya kan. Jadi pada situ saya kasih bayangan bahwa keren itu bukan sesuatu yang heboh, cuman nggak ada yang mikirin aja, kebetulan Nusa yang mikirin itu aja. Saya kasih gambaran. Indonesia. Jadi akhirnya mereka setuju, dan ada satu bagian yang saya nggak cocok desainnya. Saya sampai saya disumpah bahwa saya belum pernah ke Semen Padang. Karena gini, takut dia bocor bahwa ada problem di Semen Padang namanya itu loading mechanism. Dan ketika itu selama ini Abang mungkin tahu ya, apa namanya PT yang jual Sumitomo itu PT apa namanya? Aduh, yang di Jakarta dah. Himalaya. Jadi dia tiap tahun beli gearbox 1,5 miliar, Bang. Tiap tahun. Nah, saya bilang desain itu saya tolak. Nggak mau, saya bilang. Karena ini udah berjalan 20 tahun yang lalu. Saya bilang, saya mau desainnya kayak begini. Akhirnya di break sebentar, saya ke lapangan, yang saya desain kebetulan
yang saya kasih gambaran, itu ada buatan Bauer Jerman yang selama 30 tahun nggak pernah rusak. Gitu loh. Akhirnya pas habis selesai meeting, saya dikasih PO langsung, Bang. Hari ini saya tunjuk kalau PO. Selesai. Kita bubar katanya. Ya, itu rezeki lah. Gitu. Gitu, Bang. Jadi kita jangan memposisikan bahwa keren itu sesuatu yang kompleks. Anggap aja kayak bikin ini, Bang. Kayak bikin adonan ini. Adonan apa, Bika Ambon. Ya kan? Jadi kita bikin keren ini sebagai adonan Bika Ambon aja. Jadi kalau Juleha beda rasanya, cuman itu aja. Tapi prinsipnya itu Medan punya rasa, gitu loh. Indonesia punya rasa, gitu loh. Gitu loh, Bang. Jadi jangan kita bungkus dengan sesuatu yang sangat menakutkan, jangan. Kalau saya sarankan kita nanti kita tidak show off tentang teknologi, kita show off tentang make sense, logika technical. Gitu loh, Bang. Bahwa itu bukan yang complicated gitu. Gitu loh, Bang. Kebayang ya maksudnya Bang Pandi sama Bang Iqbal ya. Jadi kita nanti men-show-off-nya kita bukan karena gini, kalau kita terlalu menghebohkan itu teknologi, kita tuh kan bukan siapa-siapa dari sisi ini, bukan brand terkenal, bukan. Ya kan? Iya, Bang. Jadi kita memposisikan kita tidak terkenal, tapi kita fokus bisnis ini bahwa ini secara teknikal nggak terlalu ribet-ribet amat, gitu loh, Bos. Cuman consideration design, komplainnya yang kebetulan Nusa itu pelajari bertahun-tahun. Itu aja bedanya. Jadi, ya karena gini, secara logika, bengkel pinggir jalan yang misalnya bilang las-lasan, tek-tekannya kadang-kadang nggak jelas, bikin win-win buat narik, buat bangunan di rumah aja jalan kok. Cuman kan kapasitasnya kecil. Karena kan seperti itu, satu contoh. Cuman karena ada aturan rule parameter, ya kan? Nah, itulah yang kita absorb rule parameter, kita comply-kan sesuatu jadi kesepakatan bersama. Dan itu memang punya empiris, gitu loh. Nah, itu kita nggak bercanda. Itu nggak bercanda karena itu ada empirisnya. Nah, dari situ kita tidak mau mengatakan refer, kita mengatakan comply to. Gitu, Bang. Karena saya takut juga mengatakan refer. Ntar kita kalau refernya mereka kecebur sumur dulu, kita kecebur sumur dulu, Bang. Aku nggak mau, Bang. Siap. Ya, jadi kebayang ya, ibaratnya misalnya kalau referensi mereka kita mesti lari-lari dulu 50 kilo kan nggak lucu kan gitu. Sedangkan ada smart way yang mesti kita bisa cut off semua, gitu, Bang. Iya, Bang. Itu Bang Mandi, itu Bang Iqbal penjelasan saya. Nanti arahnya kita bukan kita memposisikan kami adalah, ya kan itu, logika teknikal. Gimana Bang Pandiku? Gimana Bang Pandiku? Halo? Main kali. Apa Bang? Siap. Main kali. Apa? Main kali. Ya, ya Bang. Jadi kita jangan terlalu men-show off tentang brand kita, Bang. Dalam posisi ini, kita merendahkan diri, meningkatkan mutu. Gitu, Bang. kita menggrounded, gitu Bang Pandi, bagaimana? Kita grounded, tapi kita kasih mereka question di balik itu. Logikanya ini mudah, gitu loh. Nggak seheboh yang mereka bayangkan tentang how-nya gitu, if-nya gitu. Justru karena bicara if, saya kasih motor 4, if-nya bisa diabsorb dengan cepat. Itu loh Bang. Saya kebayang, engineering tua itu saya bayang Bang. Tahu Bang saya. Percis saya tahu Bang. Karena saya pelajarin karakter mereka bertahun-tahun. Karena waktu saya juga dapat ada di perusahaan pawanya Bang. Apa tahu putuanya? Putuanya saya Iskandar yang simpel gimana gitu. Kadang-kadang cuma nanya, gini Pak, gitu. Jadi diskusi kita ya. Kalau beliau kan ya ibaratnya emang Fausulernya memang dari Berlin. Fausulernya dari Berlin. Ibaratnya teknik school. Ya kan? Jadi ya dia
dari sisi mekanisme nggak usah ditanya, nah, ya kan. Nah, saya kebetulan Bang Madi, saya basic saya kan elektrik Bang Madi. Ya, ya, sama kita ya. Iya, jadi kan apalagi Bang Madi elektrik. Jadi itu yang kebetulan mekanisme. Jadi kebayang, jadi ini loh masalahnya di sini loh, ini masalahnya di sini, masalahnya di sini. Nah, dari sisi maintenance jangka panjang itu saya udah consider, Bos. Karena juga jangan sampai contoh Bang ya, kita kasih analogi begini. Ketika kita dipertanyakan tentang availability part, ya kan, kita nggak worry dengan kita tahu bahwa motor itu kecil. Seandainya kita ada istilahnya kalau orang bilang darurat untuk ngirim ke Batam, nggak ada, gitu kan, ya kan? Misalnya kan di Jakarta nggak ada stok, itu di Singapura tinggal loncat untuk break motor 22 kW banyak ke Bangku. Iya. Betul loh. Tapi kalau motor 80 kW, even di pabriknya itu pun nggak ada, Bos. Makernya. Karena kan dia kan ada outsourcing juga, tidak bikin in-house. Gitu loh. Nah, terus mengenai gearbox tadi, kenapa saya begitu? Gearbox sendiri, saya pastikan bahwa semua yang terdaftar yang kita bersaing itu tidak punya pabrik gearbox in-house. Dia punya source pabrik gearbox. Tidak ada yang bikin satupun. Saya pasti janji. Saya pasti bisa buktiin. Gitu loh. Karena even Demak tidak punya pabrik gearbox. Even itu, apalagi yang China nggak pakai pabrik gearbox. Stahl tidak punya pabrik gearbox. Stahl itu dulu beli ke SEW. Terus dia Kona itu dulu dia punya OEM yang sangat rahasia terjaga kembali ke Kumera Finland. Mungkin pernah dengar Bang Isan Kumera Finland. Di sini nggak terkenal Bang di Indonesia. Kumera tuh di biggest one, dia behind the gun-nya SEW. Kalau seandainya besar-besar dikirim ke Kumera, pabrik itunya di Finland. Jadi balik lagi, jadi kita nanti presentasinya Bang, bahwa jangan berpikir Indonesia itu tidak bisa gitu loh. Jadi kita bangkitkan semangat nasionalisnya yang engineer tua-tua ini Bang, abangku. Jangan kita hijack dia, jangan kita tekan. Gitu Bang. Jadi dia bagian dari pendukung produk Indonesia. You got it? Abangku? Gitu Bang. Ya Bang. Nanti saya kasih pengertian kepada engineering yang tuh di sana. Kalau kalian tidak memberikan kesempatan bangsa ini, ya kan? Siapa lagi yang bisa memberikan kesempatan bangsa ini? Gitu Bang. Karena kita nggak bicara tentang technical doang Bang. Kita bicara tentang apa national interest technical di bidang technical untuk negeri kita dulu. Kita nggak bicara engineering yang begitu heboh. Kita bicara tentang national engineering interest. Siap. Jadi kita nggak, karena biar gimana pun kan kalau bahasanya di atas langit ada langit Bang. Jadi kita ngomong technical di sana kan lucu-lucu juga kan gitu. Kita ngomong technical tapi technical logic aja. Yang logika yang gampang diterjang. Mohon maaf bahasanya kalau di sana pun ada maintenance yang memang dia istilahnya S1-nya mungkin jurusan bangunan, kita bisa bayangin national anthem di dadanya. Kita nggak bicara teknik karena dia juga memang tidak ngerti tentang mechanical. Mungkin dia waktu jadi maintenance basicnya sipil bangunan Bang. Tapi dia punya experience yang bisa jadi maintenance. Tapi kita appreciate karena perjalanan kan. Nah itu kita tumbuhkan national anthem mereka Bang. Itu tujuannya kita Bang. Di dadanya lagu bahwa mereka harus cinta negerinya walaupun mereka kerja di McDermott, tapi mereka environment nasionalisnya harus kuat. Masa bulenya aja ada, masa mereka enggak. Gitu Bang. Dan lagi saya pahamin logikanya bule itu, karena juga kemarin kan saya dapat PO dari BW Bang, dari BW Water. Abang pernah dengar nggak BW Water, perusahaan Malaysia? Saya dapat PO 10 ton BW Water. Si Malaysia datang, kebetulan dia keturunan Prancis, dia bilang, saya tanya, kenapa Anda beli sama saya? Logikanya Iskandar, if any problem, that is a real problem, we just call you quick respond. Dan, katanya, karena dekat. Close, dekat. Bukan
Karena close dekat masalahnya, karena dekat. Logikanya karena dekat actionnya. Kalau kita jauh-jauh beli, untuk konfirmasinya butuh 4 hari. Datangnya kapan, bos? Gitu. Dan lagi cuman saja, sedangkan ini you can run, go. Yang bagi mereka ada action dan ada ada masalahnya gitu loh. Karena dia diakuin nggak ada produk yang sempurna, gitu loh Bangku. Gitu. Even buat Germany. Jadi Siapa? itu Bang. Di kopi. Ya, jadi bagi saya itu kita nanti jangan targetnya gini, kita nggak melulu 100%, kita paling mengenai technical explained-nya itu mungkin kita 35%, 30% malah. Kita menjelaskan bahwa logika yang masuk akal lah, bisa dibilang gitu. Jadi orang awam tuh bisa ngerti, oh iya ya, benar juga ya, gitu loh Bang. Rencana saya seperti itu modelnya. Gimana menurut Abang? Ya, Cocok. cocok tuh Bang. Ya kita jangan bikin bungkus bahwa kita canggih-canggih, enggak, jangan Bang. Karena kita capek, karena kan kalau itu kita sama aja lawan tembok besar McDermott yang punya sistem ASTM yang sangat kuat. Gitu. Jadi cocok ya Bang kayak gitu ya, saya nanti presentasi bisa jadi bawa logika teknikal aja. Oke Gitu. Bang, siap di kopi. Kira-kira Bang Mani ada suggest Bang Mani? Bang? Ya, kalau saya Pak, karena memang pertama kali McDermott ini approve terkait penggunaan produk dalam negeri. Betul. Di situ strong point kita mendapatkan opsi tadi, opsi 1. Karena dari semua komponen kita yang lokal, gitu ya. Berikutnya, karena saya juga setuju dengan Bapak, selama kita di sekolahan, kita buat lip aja udah bisa dulu semester 2 buat lip kan. Iya betul. Nah, anak elektro itu udah bisa merancang bangun lip. Tapi karena mungkin bicara kesempatan itu yang belum dapat kan? Karena pemain-pemain raksasa juga kan mungkin tidak mau membiarkan kompetitor maju kan. Justru itu yang kita harus membangkitkan rasa nasionalismenya. Betul. Kalau nggak sekarang, kalau nggak kita siapa lagi kan gitu Pak. Nah justru itu beliau-beliau yang engineer tua itu kita kasih sentuh hatinya Bang, gitu Bang. Dari sisi kemanusiaannya, iya ya kan gitu loh. Wah itu tanda tangan semua Bang, setuju gitu loh Bang. Iya, aku jadi waktu di Semen Padang itu Bang, ya saya punya pengalaman dari 23 engineer itu 27 setuju, 1 menolak, 2 abstain. 1 menolak. 1 menolak, nggak tahu lah alasannya apa, atau mungkin dia empet sama itunya kali, sama yang bawa saya ke sana. Bang, saya ke sono itu Bang, Abang tahu Andre Rosiade Bang? Ya tahu. Itu Andre Rosiade sebelum dia jadi pejabat tinggi itu, ya kan, itu dia main di Semen Padang sama aku Bang, Johan Hois. Jadi saya bilang ya, jadi di situ saya presentasi keluar dari ruangan itu, dia langsung bikin surat gentleman agreement. Oke, kita kasih untuk unit yang di pelabuhan itu kasih Iskandar. Akhirnya saya pasang crane modifikasi crane di pelabuhan yang existing, yang punyanya Mang yang tahun 70-an. Itu yang di Teluk Bayur. Crane yang buat nurunin semen yang ada Laughing Lever Crane. Yang di Semen Padang. Itu langsung keluar, langsung dikasih tanda tangan. Udah buat kamu aja Iskandar katanya. Gimana bos? Yang lainnya prosedur normal. Tapi artinya dia kesepakatan bahwa angket itu karena kan gini, waktu itu kan di BUMN kan bermasalah kalau seandainya satu divisi yang mengatakan oke, itu kan kesannya kita ya ada tanda kutip pakai uang lah kan gitu kan gitu. Akhirnya dibikin angket bahwa hasil keputusan bersama, jadi KKB. Jadi KKB itu nusa di-accept. 23 setuju, 20 orang setuju,
2 abstain, 1 menolak. Jadi ya menang, ya alhamdulillah. Dari sisi itu ya kita ada kren kita di sana ada 40 ton ditambang di pinggir laut Semen Padang sampai sekarang masih sustainable run in application. Terus kita ada kren yang menurut kita pada saat itu ya mungkin kalau dari buatan luar negeri ya umum lah, karena Indonesia juga aplikasinya jarang. Kita itu ada kren 20 meter di ketinggian 28 meter, Bang, 20 ton. Gantung. Gantung 20 ton. Jadi bukan duduk tapi gantung. Jadi kren gantung, kerennya gantung monorail. Itu 20 meter ketinggian 28 meter, 20 ton. Bentuknya kurva. Dia buat apa namanya? Buat dismantling setting milk crusher. Nah, dan lagi balik lagi gini, Bang. Jadi kita memfokuskan pada teknikal logika dan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya di dadanya, Bang. Itu apa nih? Gimana, Bangku? Bagaimana? Cocok ini kita rencana begitu? Hah? Di kopi, cocok. Ya. Cocok kali. Iya, Bang. Jadi istilahnya ya itu tadi. Saya sih feeling, Bang, ini dapat, Bang. Keputusan bulenya dikasih, Bang. Karena bulenya logika nih. Kita bicara logika investasi, Bang, ya. Logika investasi ya. Boleh nggak, Bang, saya bahas logika investasi? Ya, ini silakan. Yang terjadi di Bakri. Jadi Bakri itu kan mau bikin hajatan buka pabrik baja di Lampung. Tahun 2019, Desember, tanggal 31 Desember, saya dapat PO. 31 Desember, bayangin, Bang. Kayak kurang kerjaan kan 31 Desember. Kenapa nggak Januari, gitu kan? Pada saat itu saya dapat map strategi Bakri sampai 2030. Jadi Bakri gini, Iskandar, saya kasih kamu kren 40 ton, ya kan? Di PO-in hari ini, tapi kamu harus lepas transfer teknologi ketika saya bikin pabrik baja. Jadi saya integratornya. Tapi konstruksi semua yang makan Bakri. Bakri yang lain bisa hidup, karena dia buat mau sendiri yang bikin. Nah, saya okein di situ. Nah, logika investasinya begini. Seandainya kren Iskandar itu fault, ya, Bang, kita bicarain, Bang. Pada saat itu budget kren itu 5,7 miliar, Bang. Sedangkan saya nawarin ke Bakri 2,7 miliar. They saving 2 miliar rupiah. Ya kan? Di-split dari posisi hoist crane. Seandainya kren Iskandar fault, fault-faultnya dia berapa persen? Berarti kan faultnya di mekanisme dan electricity. Kan itu. Nggak mungkin dia faultnya di calculation. Karena sebelumnya kita kan udah confirm, kita udah. Padahal saya, Bang, di situ udah masang 12 crane, Bang. Di Bakri. Karena dia pengen uji coba saya crane 40 ton untuk dia planning besarnya bikin pabrik baja. Karena pabrik baja itu kan minimal crane 20 ton, Bang, kecil-kecil, paling kecil. Nah, dia kemana? Pas gitu saya dikasih PO langsung saya itu jebret dibuka. Nah, kalau seandainya mekanisme fault berarti kan cuman bicara dia punya source mekanisme, Bang, dan source electricity. Ya kan itu. Jadi kan bicara tentang safety factor saja, bukan basic calculation-nya. Durable komponen itu kan bicara pada safety factor, Bang, dari requirement. Setuju nggak, Pak Mandi? Iya. Setuju. Ya, requirement 10. Kalau kita mau bicara durable, ya kita bikin 50 aja selesai, Bang. Kuat banget itu, Bang. Nah, disitulah concern Bakri. Oh, logika. Ketika duit 2 miliar tadi di saving sementara selama extend sampai 4 tahun dibekukan, melihat hoistnya Nusa itu rusak atau tidak, atau hancur lah bahasa kasarnya, ya kan? Ternyata enggak, Bang. Dibukukan lah baru setelah 4 tahun itu bahwa itu saving 2 miliar. Artinya, McDermott bisa men-saving $500,000, gitu loh.
Gitu loh Bang. Ya ibaratnya bisa men-shaping, bisa dibilang 50 atau 30 miliar, 40 miliar. Gitu loh Bang. Oke, Pak Is, saya mumpung ingat saya potong sedikit ya. Jadi nanti kan Pak Is juga bisa buat technical klarifikasi penggunaan dari satu motor ke dua motor tadi savingnya, saving electricity savingnya. Iya. Nah, supaya ini, nanti Pak, mereka lihat. Iya, iya. Karena gini Pak Is, project Tenet ini, warehouse-nya ini, Iya. ini kan untuk project renewable energy. Oh ya, renewable energy, dan ibaratnya dia buat fitting ya Bang ya, fitting wind energy ya. Ya, jadi warehouse 9 unit ini itu untuk persiapan mereka kincir angin. Wih, I know deh. I know Bang. Nah, kincir angin di sini. Ya, siap. Berarti itu bisa dibilang 80% itu fitting Bang. Smooth transfer. Ya, justru itulah Tenet project ini terkait kincir angin, sehingga kita juga harus fokus kepada electricity saving gitu loh. Oh iya Bang. Nah Abang kan elektrik basic. Benar nggak yang tadi saya bilang 40% pada posisi motor idle? Absolutely understand, tapi kan gini. Agree Bangku, abangku. Siapa Bangku? Jadi gini, ini dia Pak Is, karena kan seperti Pak Is setujuin tadi, orang maintenance bisa aja backgroundnya bukan mekanikal, bisa beda-beda kan. Iya, tapi kita tetap Sehingga kan, appreciate. tapi kan pengalamannya harus kita apresiasi kan Oh gitu ya. pasti itu Bang, pasti. Maksud kita di sini adalah kalau kita bisa besok hari Senin menunjukkan technical klarifikasi terkait dari mekanisme, mekanikalnya, terkait elektrikalnya, saving energi savingnya sekian begitu kan. Ya, Kemudian maintenance cost-nya akan reduce sekian. Saya pikir itu kan menjadi parameter untuk strong point kita, local product gitu kan. betul, Selain betul, nanti Bang. bumbunya adalah merah putih gitu. Oh, iya, Nah, bumbunya kan tetap, ruhnya ini kan ibaratnya ruhnya itu Garuda di dadaku ini. Jadi nanti kita tanamkan ruhnya, kalau kau tidak mendukung ruh Garuda di daku, kapan lagi kesempatan abangku bilang ke mereka gitu ya, engineer maintenance. Jadi kan Ya, mereka kita kasih kita kasih poin bahwa kapan lagi Anda mensupport negeri ini dari sisi Anda sebagai maintenance. iya betul. Jadi Betul. kalau kita udah pakai presentasi real angka-angka itu, kita bisa tunjukkan sama mereka electricity-nya, KW-nya sekian, kos uangnya sekian, itu kan boleh lah kan. Betul, siapa? Kita udah tunjukkan saving cost-nya sekian, postingnya sekian, yearly sekian, 5 years sekian, 10 years sekian kan gitu. Siap Bang. Maksud kami model itu yang Bapak persiapkan, itulah namanya klarifikasi Pak. Karena siap, Bang. Mereka akan based on dokumen. Gitu. Oh iya, paham Bang, siap, betul. Ya, justru ya, ibaratnya kita menerangkan itu by data, bahwa logika yang simpelnya, oh iya benar juga gitu loh Bang, harus dicerna simpel lah gitu maksudnya. Ya, biar jangan omon-omon. Oh iyalah Bangku, tenang aja Bangku. Pokoknya kita buat ramai itu, gitu kan. Sampai apa yang bisa dibilang, kita pengen bikin ini Bang, bahwa mereka itu membuat keputusan national interest. Serem kan? Iya. Gitu loh Bang. Jadi di pribadi masing-masing, oh iya kalau aku tak dukung, apanya aku sebagai warga negara Indonesia ini, kan gitu. Kan gitu. Sedangkan aku besok mau pensiun, kan seenggaknya aku punya suatu kebaikan dari sisi teknikal yang selama ini aku belum pernah lakukan. Cah, gitu loh Bang. Dari 7 dari mungkin ini yang kutiskan oleh Dr. Kandidat Nur. Siap Bang, siap. Bro Iqbal dan senyum-senyum. Iya Bang.
Siap, siap. Ya, Oke, ibaratnya Bang. gini bang. Dalam hal ini, maksudnya ibaratnya kita nih bang, ya istilahnya tadi Sabtu saya GBR untuk presentasi khusus ini. Sebenarnya ada file-file yang lama, ya kan saya mau perbarui, terabang suggest gimana. Tapi concern kita itu 30% technical, 70% kita bicara logika dan national interest. Bahwa ini loh untuk kelanjutannya, gitu loh bang. Dan yang bisa dibilang dari shaping cost, dari sisi usernya si tenet sendiri, untuk long term 20 years, dia udah kebayang how about the maintenance. Jadi dia juga, saya tahu bang, dia tuh jangan sampai terjebak pada monopoli part. Kita kasih tahu itu bang. Ya, Halo bangku. itu poin keempat itu bagus itu, Pak Is. Ya. Ditunjukkan monopoli part. Karena selama Ya. ini kan banyak terduduk tren mereka merek style kan, karena monopoli part tadi. Iya tadi. Dari sisi ini saya masih gambaran seperti itu bang. Karena dari sisi mereka itu kan sustainable in application. Bisa dibilang dia nggak mau naruh telur dalam satu tanduk. Karena kan ini bang, saya pernah dapat hijack bang, tekanan ya sangat besar. Jawab pertanyaan gini, how is Iskandar Sadeh company kamu bangkrut? Gila nggak? Ada pertanyaan gitu bang ke user, tapi beli. Alhamdulillah bang. Beli bang. Jadi saya bilang, oh gitu bos, normal. Justru karena itu saya concern dari awal. Saya tidak mau menyusahkan bangsa ini. Ini saya menggunakan pada common komponen. Ya gitu. Common komponen. Sampai saya bilang gini, kalau Anda mau bicara maintenance, Anda mau bangun maintenance sendiri, come to me, saya ajarin bahwa basic maintenance seperti ini. Jadi nggak perlu panggil kami. Saya bilang gitu kan. Akhirnya, oke, itu dihitung, dia tanda tangan, jebret. Tapi sampai sekarang dia nggak bangun maintenance, asal rusak dia panggil saya juga bang. Sama aja gitu. Aduh bos kemarin katanya serius benar gitu. Dia worry bahwa ini di copy bukan didesain bang. Dia worry itu doang. Dia worry itu. Kebanyakan Ya. mereka tuh worry ini kopian. Itu loh bang. Bang Is, Ya, tambahan. Kan ada Bang Is kirim juga sama kita di grup cara apa itu apa? Ini didesain bukan di copy paste kan gitu kan, didesain. Betul. Nah, jadi yang poin kelima itu harus Abang Soop. Oh iya siap. Di presentasi bahwa saya ini by design, bukan abal-abal gitu, bukan kita copy paste gitu loh. Betul bang. Original ini. Dari original sebuah pengalaman bukan follower dan dedikasi. Kita kan udah declare Ya, comply betul bang. Kita kan udah ini declare sebuah comply, dedikasi. Ya. Betul. Karena kita kan declare ini tidak sebuah refer. dedikasi, betul bang. Iya, betul. Ya kan karena kita udah declare comply, kita harus punya comply. Jadi bukan kita refer. Iya, betul. Ya. Ya bang, siap. Makanya kemarin saya sampaikan kita kan ini kan Nusantara ini foundernya ya namanya penemu udah pasti permuka gitu. Siap bang. Jadi macam mati gitu. lah. Iya. Temunya masa lawan lagi kan gitu. Iya, siap bang. Jadi nanti gini bang, maksudnya jadi kita tadi monopoli part, tadi kan, ya kan bahwa kita ini comply, bukan refer, kan gitu. Artinya kita mendesain gitu bang. Siap. Saya udah kepaham, bang. Siap. Ya. Bang, sorry bang. Saya minta saja bang. Bulenya ini, sorry bang. Karakter bulenya Totok atau memang dia the global thinking? Saya pikir global thinking lah. Ya, kalau global thinking enak bang. Global thinking enak bang. Enak. Iya. Kalau orang-orang Meksiko, orang-orang apa namanya, orang-orang Eropa itu kan global thinking lah, bisa lah. Iya siap bang. Aman tuh. Iya. Siap. Jadi istilahnya kalau global thinking dia kan istilahnya dia nggak mau diribetin gitu bang. Dia harus punya open source gitu loh bang. Makanya monopoli part itu
Dia harus nyaman. Ya, cuman kan gini, dia mau ortodok ini pun mau apa, tapi selama itu logik kan, pasti logik ini kan diterima semua tingkat pendidikan. Oh iya Bang. Iya betul. Betul Bang. Gitu Bang. Ya betul Bang. Justru itu nanti yang saya bangun itu logiknya. Gitu Bang. Logical technical. Bahwa bukan bicara besar kuat dan bagaimana yang nggak jelas arahnya ya. Karena biar gimana pun juga ada satu lagi gini Bang. Why the biggest one company in the world in Ukraine itu mahal? Karena gini, ketika dia dapat 1.000 yang makan 5.000 Bang. Kita dapat 1.000 yang makan cuma 100. Ya. Kan itu. Setuju. Nah, jadi artinya dia bisa kata, oh ya berarti gue bisa saving di situ. Iya gitu yang saya mau bahas. Lu bisa saving gitu loh. Lu tidak untuk ngasih makan 5.000 orang. Lu cuma ngasih makan untuk 500 orang dengan memberikan profit ke kita kecil. Kenapa segini gitu loh Bang. Gitu loh. Ya. Itu kalau dari sisi orang keuangan Bang. Gitu loh Bang. Kalau kita bicara dari posisi human resource, berarti untuk merawat Hoist Nusa ini nggak perlu yang orang spesial banget. Gitu loh Bang. Gitu loh Bang. Jadi dia belanja manpower itu rendah. Dari sisi dari human resource. Gitu loh Bang. Dari sisi keuangan tadi, dari faktor investasi. Oh iya ya, kenapa mereka jual sampai sekian juta dolar? Kenapa ini sekian dolar? Karena ada faktornya ini. Oh ya beda, mereka dapat duit untuk makan 5.000 orang, sedangkan kita cuma makan 500 orang, 100 orang gitu Bang. Gitu Bang. Make sense kan? Artinya kan dengan value per individunya sama gitu loh Bang. Ya. Terus satu lagi nih Bang Saran. Nanti kan pada saat Senin itu kan saya yang akan mengguide siapa yang akan bicara gitu kan. Kalau terkait nanti grader Bro Iqbal gitu kan. Siap. Jadi maksudnya pada saat kita presentasi jangan sampai menyebutkan nama brand. Oh ya, saya nggak pernah Bang. Saya nggak pernah kalau dalam posisi itu presentasi itu saya bicara ibaratnya kita tidak pernah menyebutkan nama brand. Ibaratnya kenapa? Karena itu akan mengingatkan mereka dalam sisi fisiologis nama brand tersebut. Kebayang? Ya. Itu kalau bisa setiap abang menggunakan kalimat kita ganti dengan Nusa Krim. Setiap menggunakan nama kita atau kami ganti dengan Nusa Krim. Siap Bang. Setiap menggunakan kalimat saya ganti dengan Nusa Krim. Siap Bang. Oke. Karena branding kita ini adalah Nusa Krimnya. Jadi entitas Bang, entitas brand of Indonesia. Kalaupun jadi gini, strateginya adalah PT Oats akan di belakang Nusa Krim bahkan. Saya udah ajukan gitu. Kalau memang Nusa Krim di depan, Oats-nya di belakang. Nah, karena Oats ini sebagai distributornya Krim gitu. Siap. Itu saja yang kita harus sikapi di situ. Jadi nggak ada masalah strategi, kayak dari awal kita sepakati bahwasanya kita ini adalah dari mempelai prianya gitu. Siap Bang. Jadi harus sama-sama ini menggulkan nih barang gitu loh Bang. Siap Bang. Tapi feeling saya itu Bang, mereka naksir langsung Bang. Ya, diajak makan siang langsung sama bulenya. Kayaknya Bang. Kayaknya Bang. Amin. Gimana Bro Iqbal, ada masukan nggak Bro Iqbal? Cukup mantap. Oke, Ketua. Siap Bang. Mantap Bang. Terima kasih Abangku ini benar-benar bisa menggrab itu data di dalam itu. Salut, saya angkat jempol 4 Bang. Ya. Ibaratnya Abang bisa menggrab data, wih keren banget. Kalau bukan jadi khusus nggak bisa itu. Kalau bukan khusus itu. Jadi kan gini, Pak Is, hari Sabtu kita meeting lagi. Siap. Sore atau gimana? Kayaknya Sabtu sore, Abang Abang ke gereja kapan? Takut ganggu Abang. Kira-kira after dari Abang dari gereja lah. Kalau aku gereja kan pagi, malam lah. Berarti aku siang lah. After sore. Ya. Ya berarti sorean lah Bang. Ya. Saya follow Abang aja. Oke. Sorean. Siap. Siap. Oke. Jadi presentasi kalau boleh dulu
Setelah itu kita zoom ya. Siap, komandanku. Kita buat jam 2 oke ya. Siap. Siap, Bang. Oke, Bang. Pak Siap. Farah, Ya. langsung siapkan nanti link Zoom Minggu jam 2 Farah. Minggu jam 2 tanggal sebentar Pak, saya lihat dulu. Tanggal 28 ya Pak. Oke. Ya Far, ya. Oke, Iya. jam 2. Oke Pak. Ntar di jam 2 itunya Mbak Farah ntar di apa di share itu ya Mbak Farah ya. Boleh Pak. Ya, ntar saya klik langsung saya prepare semua. Pokoknya sebelum itu saya akan confirm, saya kirim dulu filenya di grup, ya, how gimana, tinggal saya kasih penjelasannya. Saya harap sih Jumat saya besok bisa saya clearin semua, tinggal berapa file-file aja sih, gitu Bang. Baik Pak. Oke, guys. Ada lagi Bro Iqbal Cukup, Bang. konsepnya. Cukup, Bang. Cukup. Grader Bang. aman lah ya. Aman. Aman lah itu. Cukup. Karena kan Pilih tinggal- PC lah. Karena kan ini sekarang itu main utama Nusakrin ini. Ya, siap Bang. Sama barang-barang lah kita rezeki Kita barang-barang hanya- ini. Rezeki barang-barang ini Bang. Kita hanya cheerleadersnya aja dulu nih Pak. Ah, Nggak apa-apa, bukan Bang. lah. Kalau kemarin itu abang nggak show posisi itu, abang nggak bisa grab itu, apapun ceritanya, selesai kita barang ini. Tapi kan ini kan ada barang timbul lagi kan ini Bang. Siap, siap. Iya, abang kan Ya, bisa karena- grab itu. Karena Angkat voice jempol saya, benar. voice note-nya Pak Iskandar juga meyakinkan saya jadinya kan. Karena memang elektrikalnya itu yang memang jadi awalnya menjadi weakness kita. Jadi Iya. setelah ini saya ngelihat jadi itu strong point kita gitu loh. Betul Bang, betul. Saya dari awal itu Bang udah mempersiapkan bahwa mereka itu ini saya open ya Bang ya. Dari awal mereka itu ya Bang ya. Pasti mereka akan confuse. Kok begini desainnya? Gitu loh Bang. Tapi saya sebenarnya Bang, saya udah lihat profilnya Tenet. Ya, Saya lihat profilnya Tenet, saya nggak lihat profilnya McDermott. Saya lihat profilnya Tenet. oke. Nah setelah saya lihat profilnya Tenet, oh saya gadet. Makanya ketika bilang Green Energy, saya nggak terlalu terkejut Bang. Karena, oh pas benar nih, pas, masuk tuh barang. Nah ketika Abang udah dapat Grab itu, artinya gini loh, kita ini wanita yang kurang cantik, tapi diperhatikan gitu Bang. Asik. Siap, siap. Gitu loh Bang. Ya kan, kita ini bukan wanita yang kurang cantik, tapi yang jadi apa namanya? Jadi apa? Oh, who is he? Gitu loh. Gitu loh Bang. Surprising ya. Ya gitu Bang. Makanya pastinya gini. Karena kalau kita kemarin saya pakai satu motor, it's same lah. Gitu lah. It's same lah. This is just follow lah. Gitu lah. Ya. Jadi betul itu Bang. Ya. Kita ini bukan orang paling tampan tapi ngangenin gitu loh Bang. Iya. Ya kan. Ibaratnya ini kan McDermott sama Tenet lagi main gitar ya. Kita lewat ini Bang. Ya kan. Siapa ini gitu kan. Gitu loh. Gitu Bang. Tapi merek rokok Abang apa itu Bang? Merek rokoknya apa itu? Sabura kretek. Hah? Sabura kretek aku Bang. Kalau mau rokok kretek bisa 7 bungkus sekalipun. Kalau nggak sabura kretek. Jadi jadi gini Bang, strategi dari awal saya nggak bayang waktu pertama kali itu Bang, saya udah lihat profil Tenet. Wah Bang, saya diskusi ya, dikit Bang ya sebelum kita penutupan. Feeling saya kalau saya desain pada satu gearbox, saya pahamin mereka semua pakai satu gearbox, satu motor. True saya yakinin. Ya. Gitu. Tapi kita perlu ada namanya technical catching Bang. Gitu. Kebayang Bang? Ya. Jadi kalau istilahnya kalau perempuan tidak kurang cantik ini jadikan eye catching, saya itu technical catching. What the hell dia desain seperti ini gitu loh Bang. Itu dapat Bang dari sisi maintenance. So istilahnya kenapa maintenance itu gitu saya pahamin. Saya udah pahamin. Jadi istilahnya apa namanya kalau dari ini saya bilang saya lakukan technical
cage. Jadi tapi technical cage-nya itu tidak bicara pada gaya-gayaan, tapi memang basicnya itu low cost dan low maintenance, gitu loh Bang. Jadi kalau saya kemarin bisa Bang saya bikin desain satu motor, karena waktu pertama saya ada satu motor, cuman saya pas mikir malam-malam itu makanya saya udah Abang tuh bilang, oh nggak bisa ini, gitu loh. Kan Abang kan ngasih tahu kan pemainnya siapa-siapa yang masuk kan Bang, kan gitu kan? Iya, iya betul. Saya tahu parameter mereka mendesain semua Bang, bisa dibilang 90% saya pahami mereka karakter parameter desain, karena mereka untuk merubah Bang, men-change desain, mereka butuh 3 year sampai 4 year. Sedangkan saya sambil ngopi Bang. Asik. Gitu loh Bang. Artinya kira. Nah disitulah yang saya bilang tadi, mereka tuh mau belok karena terlalu gemuk, ribet kalau orang bilang Bang. Padahal mereka tahu itu yang ini nggak efisien. Tapi karena sistem mereka yang sudah gemuk, mereka confused. Gitu loh Bang. Walaupun untuk merubah itu mereka mesti butuh 4 tahun Bang. Karena kebiasaan mereka tentang improvement. Abang paham nih lah. Orang Jepang gimana berimprovement, gimana orang Jerman berimprovement, gitu loh. Terlalu banyak barir. Gitu loh Bang. Ya, setuju. Nah, justru yang saya kemarin khawatirkan itu produk cungko. Tapi karena Abang bilang katanya produk cungko nggak ada yang gitu, nggak ada yang ikutan yang banyak gitu kan, ya kan? Nah kata Abang katanya untuk Powell, saya udah paham, ya udah gitu. Tapi kalau seandainya ada produk cungko yang istilahnya nggak terlalu biges, ya kan? Dia punya improvement yang sangat bagus, gitu loh Bang. Gitu loh Bang. Dan saya pahamin ini Bang. Halo Bang. Iya. Jagoan-jagoan Demak itu dari tire. Iya. Nah, di situ ada masa transisi. Makanya bilang, dia pasti lakukan ini. Karena saya tahu tipenya keren yang di Demak itu saya tahu, Bang. Itu dibikin di India, Bang. Karena kemarin saya kan lawan dia. Itu kone dibikin di India. Ya. Waktu di Palace saya menang, dia pakai itu juga, Bang. Tipenya, seriesnya. Ya. Jadi, oh ya udah, berarti saya mantap Bang tuh bisa nge-grab itu dokumen semua, keren banget Bang, keren, mantap, ya kan? Jadi ya kalau menurut saya ini sesuai dengan planning, gitu loh. Tapi balik lagi, artinya kita technical catch-nya dapat udah Bang. Coba kita pakai satu gearbox dari pertama, itu langsung di-delete tanpa reason Bang. Ya. Mudah-mudahan Pak Is begitu, Bang. nanti Siap, Bang. Ya, Bang. Siap. Dengan apa kita teknikal klarifikasi kita, semua nanti itu akan jelas. Baru nanti setelah kita presentasikan, baru kita kasih session tanya jawab para engineer mereka, gitu aja. Siap. Oke Bang, siap Bang. Siap Bang. Oke, Pak Is. Siap Bang. Selamat sore Bang. Thank you semua. Selamat sore. Para semua. Eka. Thank you. Iya Bang, selamat sore Bang. Siap Bang. Sukses. Siap Bang. Thank you Bang. Sukses. Siap Bang. Amin.